Karena sejak itu, di otak Teteh hanya berpikir, bagaimana caranya membalaskan sakit hati Ambu kepada Juragan Sasmita. Dok, kamu harus menikahi Putri, Dok. Teh, ada apa sih, Teh? Hah? Dok, pokoknya kamu harus nikahin Putri. Nggak bisa, Teteh. Ido akan menikahi Mutia. Ini jalan terbaik untuk kita bisa menghancurkan Juragan Sasmita, Dok. Ada apa emangnya sama Juragan, Teh? Kenapa kita harus ngancurin Juragan? Karena Ambu sudah diperkosa oleh Juragan Sasmita, Ridho. Saat itu, Teteh diminta Abah mengantarkan pakaian Ambu ke rumah Juragan. Karena Abah di rumah juga sedang sakit. Ambu sudah berhari-hari menginap di rumah Juragan karena Bu Mira sakit parah. Saat Teteh mau masuk, Teteh kaget. Teteh lihat pintu terbuka dan Juragan Sasmita keluar dari kamar Ambu. Teteh lihat Ambu menangis. Teteh terus ikuti Ambu tanpa Ambu tahu ada Teteh di belakangnya. Ambu lalu masuk ke rumah dan memeluk Abah yang sedang demam. Dia hanya bisa menangis menceritakan. Dan Abah saat itu sangat hancur hatinya. Tapi mereka berdua seolah tidak bisa berbuat apa-apa kepada Juragan. Sekarang kamu tahu kan, kenapa kamu harus menikahi Putri? Dan kenapa Teteh sangat benci kepada keluarga Juragan Sasmita? Karena sejak itu, di otak Teteh hanya berpikir, bagaimana caranya membalaskan sakit hati Ambu kepada Juragan Sasmita. Dok, kamu harus menikahi Putri, Dok. Juragan jahat ya. Tapi Teh, kalau ini sampai terjadi, Mutia akan hancur hatinya. Ambu sudah hancur lebih dulu, Ridho. Ambu sudah lebih dulu dihancurkan oleh Juragan Sasmita, Dok. Dok, Ambu itu orang tua kita, Dok. Ini kesempatan terbaik kita untuk menghancurkan Juragan Sasmita lewat Putri, Dok. Seperti Juragan itu menghancurkan Ambu, Dok. Abah dan Ambu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita itu hanya babu, Dok. Mereka hanya anggap kita keset, Dok. Kita itu hanya keset. Gak
bisa berbuat apa-apa, Rido. Bapak nggak mau diamin persoalan ini lama-lama. Tadinya memang rencananya besok. Kamu akan menikah malam ini. Pak, sekali lagi Pak. Apa yang terjadi sama aku nggak harus menghancurkan kebahagiaan orang lain. Aku nggak mau nikah sama Rido. Nikah sama Rido? Iya, Ma. Papa mau nikahin aku sama Rido untuk nutupin kehamilan aku. Aku nggak mau. Pak, kamu mau nikahkan Putri sama Rido anaknya Sukanta? Gak bisa, Pak. Gak bisa. Kita sama mereka tuh beda kasta. Rido tuh kan cuma pesuruh di rumah kita. Gimana caranya mau masukin dia ke keluarga kita, terus menyetarakan dia dengan kita gitu di sini? Apalagi jadiin mantu. Justru itu aku pilih Rido. Karena dengan Rido menikah dengan Putri, maka saya bisa mengatur semuanya. Nggak bisa. Aku tetap nggak setuju. Ini jalan yang terbaik. Dan gak ada yang bisa menolak. Pak, aku bisa kok besarin anak ini nanti sendiri. Gak bisa. Kamu akan merusak nama baik keluarga kita, Put. Dengan menikahkan Putri dengan Rido, itu juga udah merusak nama baik keluarga kita, Pak. Enggak. Hanya kita yang tahu persoalan ini. Seluruh keluarga besar. Nggak ada yang tahu, bahkan kenal dengan Rido. Dan kamu ingat kan? Sebentar lagi akan ada acara keluarga besar kita. Putri nggak akan hadir dalam keadaan hamil tanpa suami. Jadi nanti setelah dia menikah dengan Rido, Rido dan Putri akan di Jakarta. Kamu pakai ini nanti malam. Pak, ini punya Mutia. Mutia nggak tahu. Dan dia nggak perlu tahu. Dia akan tetap pakai ini setelah kamu dan Rido menikah. Aku harus bicara sama Rido. Gak usah. Kamu gak usah bicara sama Rido. Put, sayang, dengerin Papa. Kamu tinggal ikutin perintah Papa. Dan Papa akan atur semua. Ya. Semua akan baik-baik aja. Kamu kenapa? Gelisah karena hari pernikahan sudah semakin dekat. Mungkin kali ya Pak. Tapi sebenarnya Eneng juga kepikiran soal non Putri. Tapi Eneng kan nggak boleh ke rumahnya Juragan dulu. Nah, ditelepon saja pakai HP. Nggak bisa, nggak aktif. Apa Eneng minta tolong temenin sama Arido ya buat ke rumahnya Juragan? Ya udah, Eneng ambil payung dulu ya. Neng
berangkat ya. Assalamualaikum. Hati-hati. Halo, assalamualaikum Pak Asep. Oh, gantiin orang untuk nikahin malam ini. Mendadak sekali. Ada apa sih, Pak? Adik kamu akan menikah dengan Rido. Apa-apaan ini, Pak? Reng. Pak, aku baru ke kota seharian. Pulang ada cerita lucu kayak gini. Ini nggak lucu. Kamu tahu, adik kamu hamil. Rido yang ngambilin. Aku gebukin dia, Pak. Bukan Rido. Putri sendiri nggak tahu siapa yang melakukan. Dan dia nggak mungkin hamil tanpa suami. Pernikahan ini harus terjadi. Rido harus menikahi Putri. Terus kalau bukan Rido yang ngambilin, kenapa Rido yang harus nikahin, Pak? Pak, mereka nggak level sama kita, Pak. Ini keluarga pembantu loh. Pernikahan ini hanya sampai Putri melahirkan. Kanta, Rido mana? Kan harusnya dia di sini. Sedang jalan menuju ke sini, Juragan. Terus, penghulu gimana? Dia bisa tutup mulut kan? Namanya Pak Asep. Penghulu dari desa sebelah. Saya kenal sama beliau dan beliau sudah paham seperti apa yang Juragan mau. Senang Bang Kanta ya, sama Biros. Mau jadi besan papa nih sekarang. Aku tuh nggak ngerti sama jalan pikiran Papa deh. Ayo, pokoknya kamu harus ingat apa yang dibilang sama teteh tadi. Ayo. Teh, itu nggak bisa. Teh, saya bukan orang jahat, Teh. Saya nggak mau ngajarin perasaannya, Nuki. Saya bukan orang jahat. Rido, mereka tuh lebih jahat daripada kita. Mereka jahat sama kita, bahkan ke orang-orang. Ayo. Aduh, Rido, ini kesempatan kita untuk menghancurkan juragan Sasmita lewat Putri, Dok. Ayo. Ayo. Ayo, Dok. Ini buat kamu. Bagus banget, Non. Ya udah, ayo cobain. Semoga muat, semoga kamu suka. Iya, Non. Sekali lagi makasih ya, Non. Pokoknya saya doain, semoga secepatnya Non bakalan pakai kebaya kayak gini untuk nikah sama orang yang Non cintai. Maafin aku, Mutia. Kalian itu udah kayak bestie buat aku. Apalagi semenjak aku kesini, kalian yang selalu nemenin aku. Kalian yang ajak aku jalan, ajak aku main, dan jagain aku terus. Ya kan? Non Putri juga baik. Maafin aku, Dok.